Peringatan Maulid menurut 4 madhab. Kita semua mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua memuliakan beliau. Kami, Anda, mereka, semua Muslim sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan Maulid merupakan cara benar untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak tahu pasti kapan pertama kali Maulid ini diadakan. Namun, jika kita mengacu pada keterangan Al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Khitat, Maulid ini ada ketika zaman Daulah Fatimiyah, Daulah Syiah yang berkuasa di Mesir. Mereka membuat banyak maulid, mulai dari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, hingga Maulid Hasan dan Husain. Dan Bani Fatimiyah berkuasa sekitar abad 4 Hijriah. Al-Maqrizi adalah ulama ahli sejarah dari Mesir, wafat tahun 845 Hijriah. Inilah yang menjadi alasan kenapa para ulama Ahlus Sunnah yang menjumpai perayaan Maulid mengingkari keberadaan perayaan ini. Karena pada hakikatnya, mereka yang merayakan peringatan Maulid melestarikan kebudayaan Daulah Fatimiyah yang berakidah Syiah Batiniyah. Kita akan simak penuturan mereka. 1. Keterangan Tajuddin Al-Faqihani, yaitu ulama Malikiyah. Saya tidak mengetahui adanya satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang Maulid. Dan tidak ada nukilan dari seorang pun ulama umat ini yang mereka adalah panutan dalam agama, berpegang dengan prinsip pendahulunya. Bahkan peringatan ini adalah perbuatan bid'ah yang dibuat ahli batil. Risalah Al-Mawrid fi Hukmil Maulid. 2. Keterangan Asy-Syatibi. Semua paham bahwa mengadakan maulid seperti yang ada di masyarakat di masa ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama. Dan semua bid'ah adalah sesat. Fatwa Asy-Syatibi. 3. Keterangan As-Sakhawi, yaitu ulama Syafi'iyah dari Mesir, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asal perayaan Maulid Asy-Syarif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dinukil dari seorang pun dari ulama salaf yang hidup di 3 generasi terbaik. Al-Mawrid Ar-Rawi fi Al-Maulid An-Nabawi. 4. Pujian As-Suyuti terhadap keterangan Abu Amr bin Al-Ala. Sungguh benar yang dinyatakan Imam Abu Amr bin Al-Ala. Beliau mengatakan, masyarakat akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih merasa terheran, mengingat bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabiul Awal, yang ini juga merupakan bulan wafatnya beliau. Sementara bergembira di bulan ini karena kelahirannya tidak lebih istimewa daripada bersedih karena wafatnya beliau. Al-Hawi lil Fatawi. Kebahagiaan mereka di tanggal 12 Rabiul Awal dengan anggapan sebagai hari Maulid bertepatan dengan hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mana yang lebih dekat, peringatan kelahiran ataukah peringatan kematian? 5. Keterangan Imam Ibnul Hajj menukil pernyataan Al-Alamah Al-Ansari. Jika kegiatan Maulid itu bersih dari semua suara-suara musik, hanya berisi kegiatan makan-makan dengan niat Maulid, mengundang rekan-rekan, dan bersih dari semua aktivitas terlarang yang tadi disebutkan, maka status perbuatan ini adalah bid'ah hanya sebatas niatnya. Karena semacam ini termasuk tambahan. Al-Madkhal. 6. Pengakuan tokoh sufi Yusuf Ar-Rifai. Bahkan, seorang tokoh sufi Yusuf Hashim Ar-Rifai menyatakan dalam kitabnya bahwa perayaan Maulid termasuk yang bentuknya berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Sirah Nabawi baru ada jauh setelah para imam madhab meninggal dunia. Yusuf Ar-Rifai mengatakan, orang berkumpul untuk mendengarkan pembacaan kisah Maulid Asy-Syarif adalah amalan baru setelah zaman kenabian. Bahkan kegiatan ini belum semarak kecuali di awal abad ke-6 Hijriah. Ar-Radd Al-Muhkim Al-Mani'. 7. Keterangan Muhammad Rashid Ridho. Peringatan Maulid ini statusnya bid'ah tanpa ada perbedaan di antara ulama. Sementara orang pertama yang membuat bid'ah kumpul-kumpul untuk menceritakan kisah Maulid adalah salah satu raja Kirkasian di Mesir, Al-Manar. Maulid menurut ulama 4 madhab. Lalu bagaimana pandangan para ulama imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad terkait peringatan Maulid? Jawabannya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keterangan dari mereka tentang Maulid, sementara peringatan Maulid belum pernah ada di zaman mereka? Demikian, Allahu a'lam.